Seorang anak magang bank dipecat hanya karena membela kakek berpakaian lusuh. Keputusan yang terlihat sepele itu ternyata jadi awal bencana besar. Dalam waktu 15 menit saja, seluruh direksi bank panik. Dan direktur yang memecatnya mulai gemetar menyadari siapa sebenarnya kakek tersebut. Sebelum kita masuk ke cerita penuh kejutan ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, supaya lebih banyak cerita inspiratif, menyentuh, dan penuh pelajaran hidup bisa terus kami hadirkan untuk kalian. Dukungan kalian berarti banget, dan jadi semangat kami untuk terus berkarya. Sekarang, mari mulai ceritanya. Tidak semua keputusan besar dimulai dari peristiwa besar. Kadang justru dari hal sederhana yang nyaris tak dianggap siapapun. Itulah yang dialami Rendra Mahesa pada hari ke-30 magangnya di sebuah bank swasta nasional di kota Semarang. Rendra bukan tipe anak muda yang suka menonjol. Ia datang dari keluarga sederhana di Purwokerto. Terbiasa hidup hemat dan bekerja keras sejak kuliah. Kesempatan magang di bank ternama itu baginya sudah seperti pintu kecil menuju masa depan yang lebih stabil. Ia tidak bermimpi muluk-muluk, cukup belajar, menyerap pengalaman, dan kalau berundung bisa direkrut setelah lulus. Selama sebulan terakhir, ia dikenal staf lain sebagai anak magang yang rapi, cepat belajar, dan tidak banyak bicara. Ia selalu datang lebih awal, sering membantu pekerjaan kecil yang kadang diabaikan pegawai tetap, dan hampir tak pernah terlihat mengeluh. Pagi itu sebenarnya berjalan seperti biasa. Aktivitas bank cukup ramai karena mendekati akhir bulan. Nasabah datang silih berganti, sebagian mengurus tabungan, sebagian lagi transaksi bisnis. Rendra kebagian tugas administratif ringan di dekat meja layanan prioritas, posisi yang membuatnya bisa mengamati interaksi pegawai dan nasabah secara langsung. Menjelang siang, seorang kakek memasuki area bank dengan langkah pelan. Penampilannya sederhana, bahkan cenderung lusuh. Kemeja yang dikenakan terlihat sudah lama dipakai, sepatu tuanya agak berdebu, dan tas kecil di tangannya tampak usang. Beberapa orang sempat melirik, mungkin mengira beliau salah masuk. Satpam sempat mendekat dengan sopan, menanyakan keperluan. Kakek itu menjawab pelan bahwa ia ingin memperbaharui data rekening. Tidak ada nada mendesak, tidak pula menunjukkan status tertentu. Karena ruang layanan prioritas saat itu relatif lengang, kakek tersebut diarahkan ke sana. Namun tampak jelas, ia kebingungan membaca formulir yang diberikan. Tulisan kecil dan istilah administrasi perbankan tidak mudah dipahami, apalagi bagi seseorang seusianya. Rendra memperhatikan beberapa menit. Tidak ada pegawai yang benar-benar salah, semua sibuk dengan nasabah masing-masing. Tetapi ia merasa tidak enak melihat kakek itu bolak-balik membaca kertas tanpa benar-benar mengerti. Akhirnya, ia berdiri dan mendekat dengan sikap hati-hati. Ia memperkenalkan diri sebagai anak magang dan menawarkan bantuan sekadar menjelaskan formulir. Kakek itu tampak lega. Penjelasan berlangsung tenang, tidak lama, dan tanpa percakapan panjang. Ia hanya membantu mengisi bagian yang membingungkan, lalu memastikan dokumen siap diserahkan ke teller. Baginya itu tindakan biasa, bahkan ia hampir lupa soal kejadian tersebut setelah kembali ke mejanya. Namun sekitar 10 menit kemudian, suasana berubah. Direktur cabang Aditya Prakoso kebetulan melewati area tersebut. Ia dikenal disiplin tinggi dan sangat menjaga standar layanan bank. Ketika melihat anak magang berada di area prioritas membantu nasabah berpakaian sederhana, ekspresinya langsung berubah. Rendra dipanggil ke ruangannya. Tidak ada rada marah berlebihan, tetapi sikapnya tegas. Ia menilai anak magang seharusnya tidak mengambil inisiatif di area sensitif tanpa izin supervisor, apalagi pada nasabah yang dianggap tidak sesuai kategori layanan prioritas. Rendra mencoba menjelaskan bahwa ia hanya membantu membaca formulir, bukan menangani transaksi. Ia juga menegaskan tidak ada niat melanggar prosedur. Penjelasan itu didengar, tetapi keputusan tetap diambil cepat. Status magangnya dihentikan hari itu juga. Alasannya disebut sebagai pelanggaran etika operasional dan ketidaksesuaian dengan standar pelayanan bank. Keputusan tersebut terasa mendadak, tidak ada kesempatan pembelaan panjang, tidak ada evaluasi tambahan. Semuanya berlangsung praktis dan administratif. Rendra menerima dengan tenang. Ia sempat merasa kecewa tentu saja,
tetapi tidak menunjukkan protes. Ia sadar posisinya hanya anak magang tanpa pengalaman panjang. Melawan keputusan manajemen bukan opsi realistis. Ia kembali ke mejanya, merapikan beberapa catatan, mengambil tas ransel sederhana yang selalu dibawanya, lalu berpamitan singkat kepada beberapa staf yang terlihat sama terkejutnya. Tidak ada suasana dramatis, tidak ada perdebatan, hanya rasa ganjil yang menggantung. Di sisi lain ruangan, kakek yang tadi ia bantu sudah selesai urusan. Ia keluar bank tanpa banyak perhatian. Wajahnya tetap tenang, langkahnya pelan seperti datang. Tak satupun pegawai, termasuk Rendra, mengetahui siapa sebenarnya kakek tersebut. Menjelang sore, Rendra berjalan keluar gedung bank dengan perasaan campur aduk. Udara kota terasa lebih panas dari biasanya, atau mungkin hanya perasaannya saja. Ia mencoba berpikir realistis. Magang bisa dicari lagi, pengalaman tetap ada, dan hidup harus terus berjalan. Namun ada satu hal yang terus terlintas di pikirannya. Apakah membantu seseorang dengan tulus bisa benar-benar dianggap sebuah kesalahan? Ia tidak menemukan jawabannya hari itu. Sementara itu di dalam gedung bank, aktivitas kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Laporan transaksi tetap berjalan, nasabah terus datang, dan ritme kerja tidak berubah. Tetapi di ruang manajemen, sebuah notifikasi internal baru saja masuk dari kantor pusat. Data kunjungan nasabah siang tadi mulai diverifikasi sistem. Data yang muncul ternyata bukan nama sembarangan. Beberapa staf yang membaca data itu mulai saling pandang, menyadari ada sesuatu yang mungkin terlewat. Belum ada kesimpulan, belum ada kepanikan, hanya rasa penasaran yang perlahan tumbuh. Dan tanpa disadari siapapun, keputusan cepat siang tadi sedang bergerak menuju konsekuensi yang tidak sederhana. Setelah Rendra keluar dari gedung bank sore itu, aktivitas kantor kembali berjalan seperti biasa. Nasabah tetap datang, laporan transaksi disiapkan, dan sebagian pegawai mulai bersiap pulang. Kejadian pemutusan magang yang terjadi siang tadi tidak menjadi pembahasan besar, setidaknya di permukaan. Namun di bagian administrasi pusat cabang, sistem internal bank memunculkan data kunjungan nasabah prioritas yang datang hari itu. Data tersebut biasanya hanya dicatat rutin, tetapi salah satu staf menemukan nama yang terasa familiar. Nama itu adalah Darsono Wicaksana. Staf administrasi lalu membuka riwayat data lama. Dari arsip digital terlihat bahwa Darsono termasuk investor lama yang sudah terlibat sejak bank tersebut masih berkembang puluhan tahun lalu. Ia memang bukan pemegang saham terbesar, tetapi kontribusinya dulu cukup membantu stabilitas bank. Informasi itu segera dilaporkan ke supervisor layanan, lalu diteruskan ke manajemen cabang. Direktur cabang Aditya Prakoso menerima laporan tersebut menjelang akhir jam kerja. Ia membaca riwayat investor itu secara teliti. Catatan sistem juga menunjukkan bahwa kunjungan Darsono siang tadi sempat mengalami keterlambatan pelayanan karena proses administrasi. Ketika kronologi pelayanan ditelusuri, muncul fakta bahwa satu-satunya pegawai yang aktif membantu menjelaskan formulir adalah Rendra, anak magang yang baru saja diberhentikan. Beberapa supervisor mulai mengingat kejadian siang tadi dengan lebih detail. Mereka menyadari bahwa Rendra sebenarnya hanya membantu membaca dokumen, bukan menangani transaksi atau melanggar sistem keamanan bank. Diskusi internal mulai dilakukan secara informal. Tidak ada keputusan baru, tetapi muncul pertanyaan apakah tindakan pemutusan magang tersebut terlalu cepat. Pihak manajemen tetap berhati-hati. Status Darsono sebagai investor lama membuat bank perlu menjaga komunikasi, tetapi mereka juga belum menerima keluhan resmi. Karena itu, langkah yang diambil masih sebatas evaluasi internal. Sementara itu, Rendra sudah tiba di kamar kosnya. Ia merapikan barang-barang dari tas kerja dan menyimpan kembali dokumen magangnya. Ia sempat membuka catatan pelajaran perbankan yang selama ini ia kumpulkan, mencoba memastikan pengalaman magangnya tetap berguna, meskipun berakhir lebih cepat. Malam itu, ia mulai mencari peluang lain. Beberapa situs lowongan ia buka, terutama program magang lanjutan atau pekerjaan entry level di bidang keuangan. Ia tidak ingin terlalu lama berhenti bergerak.
Di sisi lain, Darsono Wicaksana ternyata belum langsung pulang setelah dari bank. Ia sempat meminta asistennya mengumpulkan informasi singkat tentang cabang tersebut. Permintaannya tidak bernada protes, lebih kepada klarifikasi situasi. Ia juga menanyakan identitas anak muda yang sempat membantunya. Informasi dasar yang didapat hanya nama, Rendra Mahesa, mahasiswa magang. Langkah itu belum diketahui pihak bank. Keesokan harinya, manajemen cabang mulai melakukan evaluasi prosedur layanan. Beberapa supervisor diminta menjelaskan kronologi kejadian secara objektif. Tujuannya bukan mencari kesalahan individu, melainkan memastikan standar pelayanan tetap konsisten. Nama Rendra kembali disebut dalam laporan internal sebagai pihak yang membantu nasabah secara sopan. Catatan penilaiannya selama magang juga cenderung baik. Direktur Aditya mulai mempertimbangkan kemungkinan menghubungi kembali Rendra, tetapi belum mengambil keputusan. Ia ingin memastikan situasi dengan investor lama tersebut terlebih dahulu. Sampai hari itu berakhir, belum ada dampak langsung terhadap operasional bank. Namun manajemen mulai lebih waspada karena melibatkan investor senior. Sementara, Rendra tetap menjalani rutinitas barunya mencari kesempatan lain, tanpa mengetahui bahwa namanya masih dibahas di kantor bank tempat ia sempat magang. 2 hari setelah kejadian di bank, Rendra Mahesa mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas barunya. Pagi hari, ia tetap bangun seperti biasa, meski tidak lagi mengenakan kemeja kerja atau membawa kartu identitas bank. Waktu yang biasanya ia habiskan di kantor, kini ia gunakan untuk menyelesaikan tugas kuliah dan mencari peluang magang lain. Ia tidak menceritakan kejadian pemutusan magang itu kepada banyak orang. Hanya seorang teman kos yang tahu sekilas, itu pun tanpa detail panjang. Rendra memilih menyimpannya sebagai urusan pribadi. Sementara itu, di Bank Arunika Sentosa, suasana internal belum sepenuhnya tenang. Evaluasi layanan masih berjalan. Beberapa supervisor diminta menuliskan laporan kronologis kejadian hari itu secara tertulis, termasuk siapa saja yang terlibat dan apa saja tindakan yang dilakukan. Laporan-laporan tersebut menunjukkan kesamaan pola. Tidak ada pelanggaran serius dari Rendra. Ia tidak menyentuh sistem, tidak melakukan transaksi, dan tidak melanggar keamanan data. Ia hanya membantu membaca dan menjelaskan formulir kepada seorang nasabah lanjut usia. Temuan itu membuat sebagian pimpinan cabang mulai mempertanyakan ketepatan keputusan pemberhentian magang yang diambil secara cepat. Direktur cabang, Aditya Prakoso, membaca laporan tersebut satu persatu. Ia dikenal tidak suka keputusan emosional, tetapi juga terbiasa bertindak cepat di lapangan. Kali ini, kecepatan itulah yang mulai ia nilai ulang. Namun, sebelum ada keputusan lanjutan, bank menerima undangan rapat daring dari kantor pusat. Topik rapat itu tidak ditulis secara spesifik, hanya disebut sebagai evaluasi hubungan investor. Nama Darsono Wicaksana muncul dalam agenda. Rapat berlangsung tertutup. Dalam rapat itu, pihak pusat menyampaikan bahwa Darsono mengajukan pertanyaan mengenai standar layanan di salah satu cabang. Tidak ada keluhan tertulis, tidak ada tahan ancaman, hanya permintaan klarifikasi. Bagi kantor pusat, sinyal seperti itu sudah cukup untuk menjadi perhatian. Pihak pusat menanyakan kronologi lengkap, termasuk perlakuan terhadap Darsono saat berkunjung langsung ke cabang. Saat penjelasan sampai pada bagian anak magang yang membantu, suasana rapat menjadi lebih serius. Pusat menanyakan alasan pemberhentian magang tersebut. Aditya menjelaskan keputusannya berdasarkan prosedur dan penilaian situasional. Penjelasan itu diterima, tetapi kantor pusat meminta cabang bersikap lebih berhati-hati ke depan. Setelah rapat berakhir, manajemen cabang menyadari bahwa persoalan ini belum selesai. Di sisi lain kota, Darsono Wicaksana menjalani aktivitasnya seperti biasa. Meski usianya sudah lanjut, ia masih terlibat dalam beberapa perusahaan keluarga. Pagi itu ia mengunjungi kantor konsultan keuangan yang dikelola putranya. Di sana, ia kembali membicarakan kejadian di bank 2 hari lalu. Ia meminta timnya menelusuri latar belakang singkat Rendra. Bukan untuk tujuan tertentu, hanya ingin memastikan apakah anak muda itu memang menunjukkan sikap yang sama dalam lingkungan lain. Data yang didapat sederhana. Rendra mahasiswa tingkat akhir dengan catatan akademik stabil. Tidak ada masalah disiplin, tidak ada riwayat pekerjaan bermasalah. Darsono membaca data itu tanpa komentar panjang.
Sore hari, Rendra menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Awalnya ia ragu menjawab, mengira hanya panggilan promosi. Namun ia akhirnya mengangkat telepon tersebut. Panggilan itu datang dari seorang staf perusahaan konsultan keuangan. Ia menyampaikan bahwa Darsono Wicaksana ingin bertemu secara langsung. Tidak dijelaskan alasannya, hanya disebut sebagai pertemuan singkat. Rendra sempat terdiam beberapa detik. Nama Darsono terdengar familiar, tetapi ia belum menghubungkannya dengan kejadian di bank. Ia mengiyakan pertemuan itu dengan perasaan campur aduk. Pertemuan dijadwalkan 2 hari kemudian di sebuah kantor sederhana di pusat kota. Hari pertemuan tiba. Rendra datang lebih awal, mengenakan pakaian rapi namun sederhana. Ia tidak tahu apa yang akan dibicarakan. Ia hanya menyiapkan diri untuk menjawab pertanyaan seputar latar belakang dan pengalamannya. Darsono datang tidak lama kemudian. Penampilannya masih sederhana, tidak jauh berbeda dari saat di bank. Pertemuan berlangsung singkat dan tanpa banyak basa-basi. Darsono menanyakan pengalaman Rendra selama magang, alasan ia memilih membantu orang lain di luar tugasnya, dan bagaimana sikapnya terhadap aturan kerja. Rendra menjawab jujur, ia tidak menyalahkan bank atau manajemen. Ia hanya menyampaikan bahwa membantu orang tua yang kebingungan menurutnya hal wajar. Jawaban itu cukup. Tidak ada tawaran kerja hari itu. Tidak ada janji apapun. Pertemuan berakhir setelah kurang dari 1 jam. Namun, sebelum berpisah, Darsono meminta izin menyimpan kontak Rendra. Keesokan harinya, di Bank Arunika Sentosa, suasana kembali berubah. Kantor pusat mengirimkan surat internal berisi rekomendasi peningkatan pelatihan empati layanan. Tidak ada sanksi, tetapi pesan tersebut jelas. Direktur Aditya mulai menyadari bahwa keputusan kecil bisa berdampak ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu, Rendra kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tidak berharap apapun dari pertemuan singkat tersebut. Baginya, hidup tetap berjalan, dan ia harus fokus menyelesaikan kuliah. Namun, 2 hari kemudian, sebuah email masuk ke kotak masuknya. Email itu berisi undangan wawancara lanjutan di perusahaan konsultan keuangan milik Darsono. Kali ini disebutkan secara jelas, proses seleksi untuk posisi trainee profesional. Rendra membaca email itu beberapa kali, memastikan ia tidak salah paham. Ia belum tahu kemana arah semua ini akan membawanya. Yang ia tahu, satu keputusan sederhana yang ia tampil di bank, kini membuka jalur yang sama sekali ia tidak rencanakan sebelumnya. Dan di sisi lain, manajemen Bank Arunika mulai menyadari bahwa mereka mungkin telah melepas seseorang yang seharusnya dipertahankan. Proses seleksi trainee di perusahaan konsultan keuangan milik Darsono Wicaksana berjalan cukup cepat. Rendra menjalani 2 tahap wawancara dalam 1 minggu. Pertanyaan yang diajukan lebih banyak berkisar pada cara berpikir, etika kerja, dan bagaimana ia menghadapi situasi sulit, bukan sekadar kemampuan teknis. Hal itu sedikit berbeda dari pengalaman magangnya di bank sebelumnya, yang lebih menekankan prosedur dan standar operasional. Di tempat baru ini, pendekatan terhadap klien dan integritas pribadi tampak menjadi perhatian utama. Sementara proses itu berjalan, aktivitas di Bank Arunika Sentosa mulai mengalami perubahan suasana. Bukan perubahan drastis, tetapi cukup terasa di tingkat manajemen. Evaluasi dari kantor pusat belum berhenti. Beberapa indikator kepuasan nasabah diperiksa ulang, termasuk standar pelayanan ruang prioritas. Pihak pusat juga meminta laporan tambahan tentang kebijakan interaksi pegawai dengan nasabah lanjut usia. Permintaan itu berkaitan langsung dengan kunjungan Darsono beberapa waktu lalu. Direktur Cabang, Aditya Prakoso mulai lebih sering mengadakan rapat internal. Supervisor layanan diminta mempertegas pendampingan pegawai front office. Pelatihan ulang tentang etika pelayanan dijadwalkan, meskipun sebelumnya program serupa sudah rutin dilakukan. Tidak ada pernyataan resmi bahwa semua ini dipicu oleh satu kejadian, tetapi sebagian staf memahami kaitannya. Beberapa pegawai juga mulai mengingat kembali sosok Rendra. Selama magang, ia dikenal sopan, cepat membantu, dan tidak pernah menimbulkan masalah. Kepergiannya yang mendadak kini terasa agak disayangkan oleh beberapa orang, meski tidak diungkapkan secara terbuka. Di sisi kota lain, Rendra menjalani tahap akhir seleksi trainee. Ia diminta mengikuti simulasi analisis kasus keuangan sederhana. Materinya tidak terlalu kompleks, tetapi membutuhkan ketelitian dan kemampuan menjelaskan solusi secara runtut. Ia mengerjakan tugas itu dengan tenang.
Pengalaman magang sebelumnya cukup membantunya memahami dasar operasional bank meski pendekatannya berbeda. Beberapa hari setelah tes tersebut, ia menerima kabar bahwa dirinya diterima sebagai trainee profesional. Pelatihan akan berlangsung 6 bulan dengan kemungkinan kontrak kerja setelah evaluasi. Bagi Rendra, kesempatan itu cukup berarti. Ia tidak melihatnya sebagai pengganti magang yang hilang, tetapi sebagai langkah baru yang lebih jelas arahnya. Pelatihan dimulai awal bulan berikutnya. Materinya cukup padat: analisis portofolio klien, manajemen risiko dasar, komunikasi profesional, serta etika konsultasi keuangan. Para trainee juga diminta mengikuti sesi observasi langsung dalam pertemuan klien. Lingkungan kerja baru terasa lebih fleksibel dibanding bank sebelumnya. Struktur organisasi tidak terlalu formal, tetapi standar profesional tetap dijaga. Sementara itu, Bank Arunika mulai menghadapi beberapa konsekuensi tidak langsung. Salah satu investor lama menunda rencana penambahan dana sementara waktu. Alasan resminya bukan terkait pelayanan cabang tertentu, melainkan evaluasi portofolio pribadi. Namun manajemen memahami bahwa hubungan investor memang sedang sensitif. Kantor pusat kemudian mengirim tim audit layanan untuk melakukan observasi langsung. Audit tersebut bersifat rutin, tetapi waktunya berdekatan dengan kejadian sebelumnya, membuat perhatian internal meningkat. Aditya Prakoso tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, tetapi kini lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan cepat. Ia juga mulai membuka diskusi lebih luas dengan supervisor sebelum menetapkan kebijakan terkait pelayanan. Beberapa staf melihat perubahan itu sebagai hal positif. Di tengah situasi tersebut, nama Rendra kembali muncul dalam pembahasan informal, bukan sebagai masalah, melainkan contoh sikap pelayanan yang sebenarnya sesuai prinsip bank. Beberapa supervisor bahkan menggunakan kasus itu sebagai bahan evaluasi internal saat pelatihan staf baru. Tidak ada upaya resmi menghubungi Rendra kembali, setidaknya belum. Di tempat barunya, Rendra mulai terbiasa dengan ritme kerja konsultan keuangan. Ia beberapa kali mendampingi senior dalam pertemuan klien. Ia belajar bagaimana menjelaskan produk keuangan dengan bahasa sederhana, serta bagaimana menjaga hubungan profesional jangka panjang. Ia juga mulai memahami bahwa dunia keuangan tidak hanya soal angka, tetapi juga kepercayaan. Hubungannya dengan Darsono sendiri tetap profesional. Mereka jarang berinteraksi langsung kecuali dalam sesi pelatihan tertentu. Darsono lebih sering memantau perkembangan trainee melalui laporan tim. Beberapa minggu berjalan tanpa kejadian mencolok. Namun bagi Bank Arunika, proses adaptasi internal masih berlangsung. Pelatihan empati pelayanan mulai diterapkan rutin, sistem evaluasi interaksi nasabah diperbaharui, standar komunikasi internal juga diperjelas. Langkah-langkah itu dilakukan untuk memastikan konsistensi layanan, sekaligus menjaga reputasi bank di mata investor dan nasabah. Di sisi Rendra, perkembangan karirnya mulai terlihat stabil. Ia mendapatkan umpan balik positif dari mentor pelatihan. Kemampuannya menganalisis kasus dinilai baik, dan sikapnya terhadap klien dianggap cukup matang untuk ukuran trainee. Situasi yang beberapa minggu lalu terasa seperti kemunduran, kini perlahan berubah menjadi kesempatan baru. Sementara bank tempat ia pernah magang masih menyesuaikan diri dengan dampak dari keputusan internal yang ternyata lebih luas dari perkiraan awal. 3 bulan setelah bergabung sebagai trainee di perusahaan konsultan keuangan milik Darsono Wicaksana, ritme kerja Rendra Mahesa mulai stabil. Jadwal pelatihan yang awalnya terasa padat, kini sudah bisa ia ikuti dengan lebih teratur. Materi analisis keuangan, manajemen klien, serta pemahaman risiko investasi perlahan menjadi bagian dari rutinitasnya. Ia tidak lagi sekadar observasi. Dalam beberapa kesempatan, ia mulai dipercaya membantu menyiapkan laporan klien dan menyusun ringkasan analisis sederhana. Tugas-tugas itu memang masih diawasi mentor senior, tetapi kepercayaan tersebut menjadi indikator perkembangan yang cukup jelas. Penilaian internal perusahaan terhadap Rendra juga menunjukkan tren positif. Ia dinilai teliti, mudah beradaptasi, dan memiliki pendekatan komunikasi yang tenang terhadap klien. Sikap itulah yang sejak awal menarik perhatian Darsono, meskipun Rendra sendiri tidak pernah menanyakan hal tersebut secara langsung. Di sisi lain, Bank Arunika Sentosa masih menjalani proses evaluasi berkelanjutan. Audit layanan dari kantor pusat telah selesai,
namun rekomendasi perbaikan tetap harus dijalankan. Beberapa prosedur pelayanan diperbaharui, termasuk penekanan pada pendampingan nasabah lanjut usia, serta fleksibilitas pelayanan dalam situasi tertentu. Direktur Cabang Aditya Prakoso mulai mengubah pola pengambilan keputusan. Ia lebih sering melibatkan supervisor layanan sebelum menetapkan tindakan yang berdampak pada pegawai. Perubahan itu tidak diumumkan secara formal, tetapi terasa dalam cara manajemen berinteraksi sehari-hari. Dalam beberapa rapat internal, kasus pemutusan magang Rendra sempat dibahas sebagai bahan evaluasi, bukan untuk mencari pihak yang disalahkan, melainkan untuk memahami bagaimana keputusan cepat bisa membawa konsekuensi yang tidak terlihat. Beberapa staf front office juga mengingat kembali peran Rendra selama magang. Ia dikenal ringan tangan membantu, tidak segan mendampingi nasabah yang kesulitan, dan jarang menolak tugas tambahan. Kesadaran itu muncul belakangan setelah ia tidak lagi berada di sana. Meskipun demikian, belum ada langkah resmi untuk menghubungi kembali Rendra. Manajemen masih mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk situasi profesional Rendra saat ini. Sementara itu, perkembangan di perusahaan konsultan berjalan cukup cepat. Salah satu klien institusi membutuhkan tim tambahan untuk analisis portofolio jangka menengah. Mentor Rendra merekomendasikan namanya untuk ikut terlibat dalam proyek tersebut sebagai asisten analis. Tugas itu menjadi pengalaman baru. Rendra harus membaca laporan keuangan lebih detail, memahami profil risiko klien institusi, serta menyiapkan bahan presentasi internal. Beban kerja meningkat, tetapi ia melihatnya sebagai kesempatan belajar. Hasil kerja tim tersebut mendapat respons positif dari klien. Beberapa rekomendasi investasi disetujui, dan perusahaan konsultan mendapat perpanjangan kontrak kerjasama. Bagi Rendra, pengalaman itu menjadi catatan penting dalam perjalanan profesionalnya. Di tengah perkembangan itu, Darsono beberapa kali memantau langsung sesi pelatihan trainee. Ia tidak banyak memberikan arahan personal, tetapi laporan mentor menunjukkan bahwa Rendra konsisten menunjukkan sikap profesional. Suatu sore setelah sesi evaluasi triwulan trainee selesai, Rendra menerima pemberitahuan bahwa status pelatihannya dipercepat. Ia tidak perlu menunggu 6 bulan penuh untuk evaluasi kontrak kerja. Perusahaan memutuskan menawarkan kontrak profesional lebih awal dengan posisi Junior Financial Analyst. Keputusan tersebut cukup jarang terjadi. Biasanya trainee harus menyelesaikan seluruh periode pelatihan sebelum mendapat kontrak kerja. Rendra menerima tawaran itu dengan pertimbangan matang. Ia memastikan tanggung jawab pekerjaan sesuai dengan kemampuannya dan tidak mengganggu penyelesaian kuliah yang tinggal tahap akhir. Setelah berdiskusi dengan pihak perusahaan, ia menyetujui kontrak tersebut. Perubahan status itu membawa stabilitas baru dalam hidupnya. Penghasilan tetap mulai ia terima, pengalaman kerja semakin konkret, dan jalur karir terlihat lebih jelas. Di waktu yang hampir bersamaan, Bank Arunika menerima laporan tahunan hubungan investor. Tidak ada penurunan signifikan, tetapi beberapa investor lama memilih menunda ekspansi kerjasama. Faktor eksternal ekonomi memang berpengaruh, namun evaluasi hubungan personal dengan investor tetap menjadi perhatian manajemen. Dalam salah satu rapat evaluasi, nama Darsono kembali disebut. Hubungannya dengan bank tetap baik, tetapi frekuensi interaksi langsung menurun sejak kunjungan terakhirnya ke cabang. Hal itu membuat sebagian pimpinan mulai menilai kembali pendekatan pelayanan bank terhadap investor senior. Direktur Aditya akhirnya mengambil langkah yang sebelumnya ia tunda. Ia meminta tim HR mencoba menghubungi Rendra secara informal, sekadar menanyakan kabar dan perkembangan karirnya, bukan tawaran resmi, lebih sebagai bentuk komunikasi profesional. Namun informasi yang diterima menunjukkan bahwa Rendra sudah terikat kontrak kerja baru. Posisi dan tanggung jawabnya cukup jelas, sehingga kemungkinan kembali ke bank menjadi kecil. Informasi itu diterima manajemen tanpa reaksi berlebihan. Situasi profesional memang bisa berubah cepat. Bank pun memahami bahwa setiap individu berhak menentukan arah karirnya. Meskipun demikian, pengalaman tersebut menjadi bahan pembelajaran internal yang cukup kuat. Pelatihan empati pelayanan kini menjadi bagian tetap dalam orientasi pegawai baru. Supervisor juga diberi ruang lebih besar untuk menilai situasi lapangan sebelum keputusan administratif diambil. Sementara itu, Rendra terus menjalani perannya di perusahaan konsultan. Ia mulai terlibat dalam proyek klien retail dan institusi secara bergantian.
Pengalaman itu memperluas pemahamannya tentang dinamika industri keuangan. Ia tidak lagi memikirkan kejadian pemutusan magang sebagai kegagalan. Baginya, itu bagian dari proses profesional yang wajar. Fokus utamanya sekarang adalah menjaga kualitas kerja dan menyelesaikan pendidikan formalnya. Perjalanan karirnya memang belum panjang, tetapi arah yang ditempuh sudah terlihat lebih stabil dibanding beberapa bulan sebelumnya. Dan tanpa perlu banyak sorotan, langkah yang awalnya terasa sebagai kemunduran justru menjadi titik awal perubahan jalur yang lebih jelas baginya. 4 bulan setelah resmi menjadi Junior Financial Analyst, ritme kerja Rendra Mahesa berubah cukup signifikan. Tanggung jawabnya tidak lagi sebatas membantu analisis atau menyusun ringkasan data. Ia mulai diberi akses langsung ke beberapa klien retail prioritas, tentu masih di bawah supervisi analis senior. Lingkungan kerja barunya menuntut ketelitian sekaligus kemampuan membangun kepercayaan. Setiap laporan yang ia susun harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya dari sisi angka, tetapi juga logika rekomendasinya. Hal itu membuat Rendra semakin disiplin dalam mengelola waktu dan informasi. Ia juga mulai sering menghadiri rapat internal strategi investasi. Dari situ ia memahami bahwa keputusan finansial jarang berdiri sendiri. Banyak faktor eksternal ikut memengaruhi. Kondisi ekonomi global, perubahan regulasi, hingga psikologi pasar. Pengalaman tersebut memperluas cara pandangnya tentang dunia keuangan yang dulu ia lihat lebih sederhana saat masih magang. Di sela aktivitas itu, ia tetap menyelesaikan kuliahnya. Skripsinya memasuki tahap akhir. Topik yang ia pilih masih berkaitan dengan etika pelayanan sektor keuangan, tema yang terasa relevan dengan pengalamannya sendiri. Dosen pembimbing menilai pendekatan tersebut menarik karena berbasis pengalaman nyata. Sementara itu, Bank Arunika Sentosa menjalani fase penyesuaian internal yang lebih serius. Beberapa kebijakan pelayanan yang sebelumnya hanya berupa rekomendasi, kini menjadi prosedur resmi. Pelatihan komunikasi empatik diwajibkan untuk seluruh pegawai front office, termasuk supervisor. Direktur cabang, Aditya Prakoso, juga mulai menerapkan mekanisme evaluasi keputusan cepat. Setiap tindakan administratif yang berdampak pada pegawai, kini harus melalui diskusi singkat dengan HR atau supervisor terkait. Tujuannya bukan memperlambat kerja, melainkan memastikan keputusan lebih proporsional. Perubahan tersebut membawa suasana kerja sedikit berbeda. Beberapa pegawai merasa lebih dilibatkan, sementara manajemen menjadi lebih berhati-hati. Meskipun tidak ada pengakuan terbuka, banyak orang memahami bahwa perubahan ini dipicu oleh kejadian beberapa bulan sebelumnya. Hubungan bank dengan investor lama juga mulai kembali stabil, meski interaksi langsung belum sebanyak dulu. Komunikasi lebih banyak dilakukan melalui jalur formal. Pihak bank berusaha menjaga hubungan profesional tanpa menimbulkan kesan berlebihan. Di sisi lain, perusahaan konsultan tempat Rendra bekerja mulai memperluas jaringan klien institusi. Salah satu proyek baru melibatkan analisis kerjasama dengan beberapa bank nasional, termasuk Bank Arunika Sentosa. Proyek tersebut masih tahap penjejakan, tetapi cukup penting bagi perusahaan konsultan. Ketika nama bank itu muncul dalam daftar calon mitra analisis, Rendra sempat terdiam sejenak. Ia tidak mengomentari apapun. Baginya, situasi profesional harus dijalani secara objektif. Mentor senior yang mengetahui riwayat singkatnya hanya mengingatkan agar ia tetap fokus pada tugas analisis tanpa membawa faktor personal. Rendra menyetujuinya. Ia kemudian ikut tim kecil yang menyiapkan laporan awal tentang kinerja sektor perbankan regional. Tugasnya mencakup pengumpulan data publik, analisis tren layanan nasabah, serta proyeksi potensi kerjasama investasi. Proses tersebut berlangsung beberapa minggu. Tidak ada kontak langsung dengan pihak bank pada tahap awal, hanya pengolahan data dan penyusunan laporan internal. Rendra menjalani perannya secara profesional tanpa kesulitan berarti. Sementara itu di Bank Arunika, manajemen menerima informasi bahwa perusahaan konsultan Darsono sedang melakukan studi sektor perbankan. Informasi itu tidak dianggap ancaman, tetapi tetap menjadi perhatian karena berkaitan dengan investor lama. Beberapa pimpinan bank melihat peluang kerjasama baru, terutama dalam pengembangan layanan investasi. Namun semuanya masih tahap penjejakan.
Direktur Aditya mengetahui keterlibatan Rendra dalam perusahaan konsultan tersebut melalui laporan informal industri. Ia tidak menunjukkan reaksi khusus, tetapi informasi itu menambah perspektif baru baginya. Ia menyadari bahwa dunia profesional bergerak cepat. Seseorang yang beberapa bulan lalu masih anak magang, kini sudah berada di jalur karir berbeda dengan tanggung jawab nyata. Kesadaran itu tidak disertai penyesalan terbuka, tetapi cukup membuatnya lebih reflektif dalam memimpin tim. Di sisi Rendra, fokus utamanya tetap pekerjaan dan penyelesaian kuliah. Ia mulai terbiasa menghadapi tekanan deadline laporan, revisi analisis, serta kebutuhan klien yang dinamis. Pengalaman tersebut membentuk pola kerja yang lebih matang dibanding masa magangnya dulu. Ia juga mulai memahami bahwa reputasi profesional dibangun dari konsistensi, bukan satu kejadian saja. Karena itu ia menjaga ritme kerja stabil tanpa terlalu memikirkan masa lalu. Beberapa minggu kemudian, laporan awal tim konsultan selesai. Hasilnya menunjukkan potensi kolaborasi sektor perbankan dengan perusahaan konsultan cukup menjanjikan. Rekomendasi tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh manajemen kedua pihak jika tahap berikutnya disetujui. Bagi Rendra, proyek itu menjadi pengalaman penting. Ia belajar melihat industri perbankan dari sudut pandang eksternal, sesuatu yang dulu ia tidak dapatkan saat magang. Rutinitas kerja kembali berjalan normal setelah proyek selesai. Tidak ada perkembangan dramatis, tetapi arah karir Rendra terlihat semakin stabil. Ia mulai merencanakan sertifikasi profesional tambahan untuk memperkuat kompetensinya. Di sisi bank, perubahan internal terus berjalan perlahan. Pelayanan nasabah menjadi lebih fleksibel, komunikasi internal lebih terbuka, dan manajemen semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pegawai. Tidak ada konflik lanjutan, tidak ada kejadian besar. Hanya proses profesional yang terus bergerak, masing-masing pihak menjalani jalurnya sendiri. Dan tanpa banyak sorotan, situasi yang bermula dari kejadian sederhana beberapa bulan lalu, kini berkembang menjadi bagian dari perjalanan profesional banyak orang, meski tidak selalu terlihat di permukaan.